Aku yakin pasti banyak traders pemula yang punya problem seputar trading nih. Dan kali ini kita bakal jawab semua pertanyaan traders yang ditulis di kolom komentar YouTube kita dengan hashtag Nanya MIFX. Bersama saya Fajar Maulana dan saya Dwi. Nah, kali ini kita bakal jawabin semua pertanyaan nih Pak di YouTube dengan hashtag Nanya MIFX tadi ya. Karena pasti banyak banget nih traders yang bertanya di kita kan. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa itu? Apa tuh? Yaitu kenapa katanya kalau trading di akun demo tuh profit terus, sedangkan kalau trading di akun live malah margin call, Pak. Oh, kalau akun demo profit terus, trading di akun demo DWD asik dong ya? Asik banget nih, kayak kalau bisa seru kayaknya Pak ya. Ini masalahnya, karena demo itu nggak pakai dana real, uang real. Nggak pakai uang real. Jadi mentalnya juga nggak tercipta di situ. Oke. Ya kan? Kalau terjadi loss di dalam akun demo, ya buat demo lagi gitu kan. Nothing tulus. Tapi kalau real, mentalnya harus ada ya. Ya, di real itulah karena ada mental gitu kan. Oke. Ketika terjadi loss di akun real, deg-degannya beda tuh. Beda banget pasti. Atau jangankan loss, dalam floating loss saja, 1 pips, deg-degan beda kan? Deg-deg, ngarep. Kan ada nilai ngarepnya di situ kan. Nah, itu karena faktor emosi. Nah, mungkin lanjut juga nih Pak. Nah, gimana caranya ngelatih mental kita? Kan biasanya kan kalau sebelum trading kita di akun demo, sebelum trading di akun live kita coba akun demo dulu dong. Ya. Nah, gimana cara ngelatih mental di akun demo itu berarti Pak? Kalau saya menganggap akun demo itu akun real. Artinya apa? Konsisten di akun demo. Anggap aja kalau terjadi loss di akun demo, itu akun real. Jadi kita nggak buru-buru untuk deposit ulang. Jadi kita evaluasi di dalam akun demo itu, yang membuat kita loss itu apa sih gitu. Serius. Jadi serius di akun demo itu harus serius gitu. Kita anggap seperti itu. Latihlah di situ. Per hari, jangan dilewatkan dalam satu hari. Hari ketiga sudah loss, hari keempat, hari kelima baru trading lagi. Jangan. Harus konsisten ya Pak? Harus konsisten. Apalagi nanti dalam akun real itu mentalnya tuh beda lagi gitu. Tapi paling tidak di dalam akun demo itu ada keajekan. Ada konsistensi dalam trading di demo sekalipun. Berarti harus menganggap si akun demo itu kayak duit kita pribadi gitu, ya, asli rapot gitu. kita pribadi itu, rapot untuk trading seperti apa sih gitu kan. Nah, di situ kita di dalam perjalanan waktu trading, karakter produk yang kita transaksikan itu bisa kebaca deh sama kita. Kemudian ya karena kita serius kan, kita mau niat nih trading beneran. Berarti di demo harus beneran. Oke, berarti sekalian uji strategi juga, biar latih mental juga di akun demo. Betul. Oke nih Pak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, untuk pemula nih katanya, lebih baik pakai leverage berapa nih Pak kalau mau trading? Ya, salah satu margin trading adalah leverage. Leverage itu pengali. Pengali. Jadi sebetulnya kalau kita di dalam trading kan ada namanya leverage, pengali daya ungkit. Oke. Ada namanya leverage 100. Ada leverage 100. Ada leverage 1.500 yang ada di kita. Ya kan, ada perbedaan leverage. Kita pahami dulu leverage itu apa. Apa tuh Pak? Ketika kita bertransaksi dengan modal tertentu dengan 100 berarti daya ungkitnya 100 kali lipat. 100 kali lipat dari nilainya dari modal kita. Dari modal kita transaksikan. Kalau 500 berarti 500 kalinya gitu. Ya kan, kalau 200 kalinya. Nah, banyak pertanyaan sebetulnya yang paling bagus leverage di berapa? Semuanya bagus. Semuanya ada fungsinya. Ya. Kalau pemula, saya sarankan dengan mempergunakan leverage 100. Mengapa? Apa tuh Pak? 1.500 potensi profitnya gede. Gede pasti. Semakin besar daya ungkitnya semakin gede potensi profitnya. Tapi di samping itu potensi ruginya juga gede kan? Gede. Nah, karena potensi ruginya gede, karena pemula mungkin dia belum sanggup untuk kena loss besar. Gitu besar. Ya? Kemudian dengan leverage yang besar, kita juga bisa positifnya adalah bisa memanfaatkan jumlah dana kita. Nah, karena ada kesempatan itu, pemula biasanya over trading. Masih ada modal nih, masih kita pakai lagi. Jadinya over trading. Itu yang membahayakan trading pemula untuk pakai leverage 1.200, 1.500. Jadi saya sarankan di 100. Oke, jadi untuk pemula ini kan akan ada pilihan-pilihannya di MIFX ya. 100, 100, 100, 200, 100, 500. Jadi untuk pemula disarankan 100 dulu gitu ya.
Karena tadi ya daya ungkitnya kalau 1.500 kan besar, jadi potensi profitnya besar, potensi rugi loss-nya juga nah, besar. Potensi ruginya besar inilah. Jadi mungkin pemula belum sanggup untuk menerima kerugian yang besar itu. Kemudian Overtrade ya. Nah, Pak, saya juga mau ngasih info nih, Pak. Kalau di MAFX itu kita punya fitur high leverage namanya. Ya. Jadi untuk margin kurang dari $10.000 itu bisa menggunakan leverage 1:500. Ya. Nah, untuk margin lebih dari atau sama dengan $10.000 bisa pakai leverage 1:200. Ya. Kalau margin lebih dari $50.000 bisa menggunakan leverage 1:100 gitu, Pak. Dan mungkin Pak Dwi bisa ngasih tahu nggak, Pak, cara aktivasinya gimana, Pak? Ya, ketika kita buka akun real, otomatis leverage-nya 1:100. Ketika kita mau milih nih high leverage, maka buka aplikasi MAFX, kemudian pilih akun saya, kemudian pilih klik titik 3 yang ada sebelah kanan atas, klik, kemudian nanti akan muncul pop-up. Pilih yang bagian high leverage. Kemudian ketika sudah menyetujui dari dokumen tersebut, tunggu notifikasi bahwa aktivasi telah selesai. Sudah, semudah itu. Semudah itu, oke. Dan fitur ini tuh merupakan opsional ya, Pak? Ya. Nanti bisa diaktifkan, bisa enggak? Bisa enggak. Disesuaikan sama trader masing-masing berarti. Betul. Ya? Pengen leverage-nya kayak gimana gitu ya. Oke nih, Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Ya. Ada yang katanya masih belajar nih, nanya rekomendasi indikator untuk pemula tuh bagusnya apa, Pak? Untuk pemula paling senang mereka lihat kegampangan untuk trading. Ya, dengan moving average. Moving average. Nah, itu sebetulnya pemula udah paham nih moving average. Melihatnya gimana? Melihatnya dengan kurva. Moving average kan kurva. Iya, kurva di chart. Di chart ada kurva. Ada yang terjal ke atas. Kalau terjal ke atas, kemudian harga berada di atas kurva tersebut, moving average tersebut, artinya tren lagi naik. Trennya lagi naik? Iya. Kalau di atas? Kalau di atas, terjal. Kemudian kalau dia curam ke bawah, tren lagi turun. Berarti tren lagi turun. Ya. Kemudian kalau dalam keadaan stagnan itu kurvanya dalam datar. Oke, kalau kurvanya datar berarti lagi stagnan gitu harganya. Stagnan. Yang paling gampang untuk ditransaksikan itu adalah dalam tren naik atau turun gitu. Oke. Meskipun dalam stagnan bisa juga beberapa strategi kita bisa lakukan. Tapi untuk pemula biasanya dalam keadaan tren dulu. Lagi trennya naik atau lagi turun gitu ya, lebih bagus. Iya, kecuramannya ya. Terjal atau curam. Oke. Dan mungkin ini saya nanya, Pak. Kalau moving average kan ada settingannya tuh, Pak. Ada yang 100, ada 200, 500. Nah, kalau untuk pemula nih cocoknya settingannya kayak gimana, Pak? Biasanya pakai 20. Yang 20 pakai simple, eksponensial, simple atau eksponensial. Bebas. Itu di time frame berapa, Pak? All multiple time frame. Semua time frame bisa dipakai. Tapi biasanya untuk nggak terlalu noise, kita pakai time frame 1 jam. Yang 1 hour ya? 1 hour gitu. Kemudian kita bisa modifikasi dengan berbagai macam time frame juga bisa. Bisa ya dengan moving average yang tadi 20 ya? Iya. Moving average bisa dipergunakan di 10 time frame. Nah, sekarang ke pertanyaan yang keempat nih, Pak. Ada yang nanya soal kenapa terjadi gap di market nih. Juga bingung nih, kenapa nih, Pak? Gampangnya gini, gap itu adalah harga kan sebetulnya kita ngelihat grafik, lihat harga kan? Ada harga. Loncat tuh harga. Loncat ke atas. Artinya pada harga yang kosong itu nggak ada permintaan penawaran. Nggak ada aja gitu? Nggak ada aja, kosong. Berarti kan dia loncat ke atas. Loncat ke atas. Jadi likuiditas yang terjadi di gap itu tuh nggak ada. Gitu. Nah itu biasanya terjadi di market saham. Banyak di market saham itu sering terjadi di situ. Coba lihat tuh di chart market saham. Pasti ada ya gap-gap itu ya? Banyak terjadi gap. Kalau di forex jarang. Kenapa, Pak, jarang? Karena likuiditas di pasar forex itu besar. Gitu. Jadi setiap harga itu ada gitu. Nggak loncat. Nah, kalau terjadinya gap itu biasanya dipergunakan oleh para trader untuk ancang-ancang masuk posisi. Oh, justru bisa atau masuk posisi. Iya. Gap itu kan sebetulnya benar berdasarkan teori itu ada yang disebut dengan common gap. Apa tuh, Pak, common gap? Common gap itu gap yang terjadi tapi dia menutupinya lebih cepat. Jadi biasa aja gitu. Gap sering terjadi aja. Tapi santai aja deh, dia nanti akan balik lagi. Oke, ngerti. Akan tertutup nantinya. Tertutup nantinya. Dengan prinsip akan tertutup berarti ketika dia terkoreksi kemudian dia masuk posisi, trader masuk posisi, kemudian dia naik lagi. Ini dalam keadaan uptrend. Kalau uptrend dia bakal turun dulu buat nutup gapnya, bakal naik lagi. Iya, makanya itu dijadikan patokan untuk
demand area gitu atau support, wilayah support. Gitu. Common gap. Kemudian ada yang namanya breakaway gap. Apalagi tuh Pak, breakaway gap nih Pak? Breakaway gap itu market lagi jalan nih dalam keadaan stagnan, diam, loncat ke atas. Tiba-tiba naik aja? Tiba-tiba naik tapi gapnya tuh gede. Oke. Rentangnya tuh gede, rentang kosongnya. Rentang kosongnya gede. Berarti market akan naik gitu akan kan. Terus naik. Terus naik. Atau itu bisa juga dalam keadaan stagnan, breakaway-nya ke bawah gitu. Tiba-tiba turun gitu, gapnya ke bawah. Ya. Oke, berarti lanjut ke bawah juga. Lanjut ke bawah. Okay, kan kalau bawah disebut support, kalau atas disebut resisten. Okay. Ada juga yang namanya runway gap. Runway gap dalam keadaan trending up, lagi trending naik down. nih. Kita ngomong trending up gitu kan. Okay. Ada gap. Tiba-tiba ada gap aja. Ada gap. Nah, ini dia potensi dia akan naik lagi. Tiba-tiba berarti potensi loncat gap, lagi. Loncat lagi. Di situ dia ngambil posisi. Itu jadi support. Okay. Itu akan lebih cepat. Harganya akan loncat. Itu ada beberapa contoh tuh di chart. Bisa dilihat. Oke, di chart itu berarti si tiga ini bisa terjadi ya, Pak? Bisa terjadi, seringnya di market saham. Di market saham. Indeks cuma di saham, forex indeks saham juga ada tuh. Kayak Hang Seng, Nasdaq berarti itu ada bisa dilihat ya. Kemarin ada ya. Kemudian ada yang namanya satu lagi yang terakhir, exhaustion gap. Sudah gap. lelah. Oh, jadi ketika dia sudah gitu ya? tren panjang gitu kan, tren panjang kemudian gap. Gapnya turun. Dan sudah selesai gitu kan. Atau gap ke atas tapi harganya turunnya kenceng banget ke bawah. Tiba-tiba turun aja. Nah, itu artinya akan berbalik. Pola reversal yang terjadi. Oke. Ya, seperti itu gap yang kita bisa manfaatin untuk ke strategi dalam trading. Berarti setelah dianalisa ada gap itu bisa dijadikan strategi gitu ya? Iya, dijadikan patokan strategi. Psikologi market terbaca di situ. Oke, karena tiba-tiba ada demand yang lebih kuat atau supply yang lebih kuat di situ berarti ya? Benar. Karena loncat gitu. Nah, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan yang kelima. Ada yang nanya nih, mungkin kayaknya masih baru juga nih. Kenapa di pasar berjangka itu bisa buka posisi sell katanya? Nah, gimana nih Pak? Di pasar berjangka atau di bursa berjangka, jenis transaksinya adalah margin trading. Yang seperti ada marginnya. Ada margin trading, base-nya margin trading. Margin trading itu mempergunakan margin modal. Jadi trading bisa dikatakan juga trading dengan kontrak. Ada kontraknya di situ. Ada kontraknya. Bukan produknya yang kita transaksikan, tetapi pergerakan harganya yang kita transaksikan. Ya kan? Maka dari itu pakai kontrak, pakai margin, pakai modal. Nah, kelebihan dari margin trading, kita bisa mengambil posisi beli dulu. Ketika harga rendah kita beli dulu, ketika harga naik kita lepas. Kita jual. Ketika potensi harga akan turun, kita bisa kontrak jual kita pergunakan. Kontrak jual dulu. Kontrak jual kita pergunakan supaya harganya kalau dia turun kita profit. Ya, kalau dia naik ya batasan stop loss. Ada stop loss-nya di situ. Ya. Maka dari itu bisa dua arah. Itu kelebihan dari margin trading. Kenapa? Alasannya bisa transaksi dua arah, buy dan sell. Berarti intinya ada di si marginnya itu sama ada kontrak ya di situ ya. Kontrak, ada margin. Ada margin di situ. Oke nih Pak, sekarang kita ke pertanyaan yang ke-6, which is pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ada yang nanya nih, apakah strategi averaging di pasar saham bisa digunakan di trading forex Pak? Bisa sekali. Nah, gimana caranya Pak? Kalau di saham kan ketika harga turun kita beli pertama. Iya, beli. Turun lagi kita beli lagi. Kita beli lagi. Nah, di forex kita pakai margin nih. Ada marginnya. Margin. Ketika harga turun kita bisa beli. Ketika turun lagi kita bisa beli. Beli lagi. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya Pak? Dananya harus cukup. Dananya harus cukup. Ya, margin harus cukup. Kalau ternyata harga turun terus, dana kita nggak cukup, ya udah kena margin call. Kena margin call. Nah, tapi kelebihan di forex apa Pak? Ketika dia naik, kita bisa jual. Oh, bisa sell pake gitu. Margin ya, pakai margin. Sell. Naik lagi kita bisa pakai kita bisa sell lagi. Ya kan? Syarat tadi dana harus cukup. Oke, berarti sebenarnya strateginya bisa digunakan di forex ataupun di saham. Iya. Tapi kalau di forex itu harus ada ngitungin marginnya dulu. Marginnya dulu gitu kan. Disesuaikan. Nah, ini tidak disarankan untuk pemula. Kenapa Pak tidak disarankan untuk pemula? Dananya cukup nggak nih pertama? Ya kan? Pertama itu. Kemudian kedua, psikologis pemula sudah sanggup belum untuk menerima loss yang besar ketika dia harga tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan. Jadi sebaiknya pakai satu posisi dulu nih, beli
Tempatkan SL, tempatkan TP. Sudah selesai. Oke, jadi kalau untuk pemula lebih baik kita strategi yang awal dulu aja ya. Iya. Pasang posisi, jangan lupa TP sama SL-nya. Iya. Kalau averaging mungkin terlalu pro atau gimana nih Pak? Berisiko, lebih terlalu berisiko. Oke. Bukan terlalu berisiko, lebih berisiko. Lebih berisiko daripada yang biasa gitu Iya. ya. Nah, kalau si averaging ini Pak, saya mau nanya nih, dia ada tiap buy lagi itu, dia ada SLTP-nya juga nggak? Atau gimana Pak? Tergantung strategi yang kita lakukan gitu. Sebaiknya seperti itu, ada TP total atau stop loss total gitu. Oh, total justru. Total. Atau mau pakai satu-satu juga boleh gitu. Itu kan strategi. Banyak strategi yang dilakukan untuk averaging ini. Atau dengan lot size-nya dikali 2. Itu sangat lebih berbahaya lagi, lebih beresiko lagi. Lebih berisiko lagi justru. Lebih luas untuk transaksi di pasar forex. Yang penting margin kuat. Marginnya yang kuat ya, Iya, dikuatkan itu marginnya justru. Nah oke nih Pak, sekarang mungkin kita mau ngasih informasi yang penting banget dan menarik buat traders di rumah mungkin nih Pak. Ya, yaitu ada aplikasi MIFX. Karena trading di aplikasi MIFX itu emang mudah nih. Karena banyak fitur-fitur yang bisa memudahkan traders di rumah. Ada fitur apa aja Pak Dwi? Wah banyak. Banyak banget ya, ada banyak banget. Pertama itu ada sinyal trading. Ada sinyal trading? Ya, oleh 3 provider. Oke, 3 provider di situ ya? Pihak ketiga ya. Kemudian ada namanya performance sinyal. Kita bisa lihat winning rate ratio yang tinggi seperti apa, volume transaksi yang sudah dilakukan, ada historicalnya. Ada historicalnya, bisa dicek di situ bisa ya, dicek, dari sinyal yang dikasih itu. Okay. Kemudian juga ada namanya top mover. Ada top mover. Top mover itu market sebetulnya lagi yang bervolatilitas tinggi itu saat ini apa sih gitu. Produk apa nih? Di rankingin sama dia 1 sampai 10. Oke, ada di situ ya. Ya. Oke. Kemudian ada namanya trending, yaitu posisi yang diambil oleh nasabah MIFX. Yang terbanyak itu apa aja sih produknya? Oke, misalkan di produk gold tuh paling banyak ada muncul di situ tuh ya? Iya, sekarang goldnya di atas terus tuh, berarti volumenya banyak yang menahan posisi di gold gitu. Oke, banyak yang trading di gold nih sekarang berarti gitu ya. Kemudian ada namanya news. Ada news. News singkat, padat, dan jelas arahnya mau kemana. Berarti ada kayak isu-isu politik, isu-isu geopolitik ada di situ juga ya? Ada situ, terupdate loh newsnya. Terupdate ya? Iya. Kemudian yang terakhir ada namanya sentimen analisis. Apa tuh Pak? Jadi kesimpulan dari berbagai macam berita yang ada di media sosial secara global itu disimpulkan di dalam sentimen analisis. Oke, ada di situ ya? Ada di situ sentimennya lagi bullish atau bearish gitu kan. Bisa dilihat dengan mudah di situ. Sebagai patokan. Sebelum kita transaksi, kita nyontek dulu nih sentimen bullish atau bearish. Kemudian cari levelnya di sinyal. Di sinyal yang tadi ya? Iya. Dicek-cek lagi. Dicek-cek lagi. Nah, kemudian kita atur deh TP dan SL. TP dan SL-nya. Sekali lagi itu bisa dijadikan sebagai referensi berarti ya Pak? Iya. Bukan rekomendasi ya? Iya, benar. Bisa dicek-cek, disesuaikan juga dengan analisis masing-masing. Betul. Strateginya kayak gimana gitu ya? Iya. Nah, untuk traders yang belum punya aplikasi MIFX, bisa klik link di kolom deskripsi untuk install atau cari di Google Play Store atau di Apple App Store juga ada. Nah Pak, jangan lupa juga nih saya mau informasiin buat traders di rumah, buat follow semua sosial media MIFX, ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga ada di YouTube-nya MIFX. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalain lonceng nih. Jadi kalau ada video-video baru kayak kita jawab-jawab pertanyaan kayak gini nih Pak, jadi traders di rumah bisa tahu pertanyaan udah terjawab atau belum gitu kan. Dan selalu update. Selalu terupdate ya di situ ya. Iya. Untuk video-video edukasi juga banyak nih. Pak Dwi membahas soal indikator-indikator dan news-news juga ada gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dengan hashtag nanya MIFX. Seperti itu ya Pak? Iya. Betul banget. Nanti bisa dijawab sama Pak Dwi juga. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Saya Fajar Maulana dan saya Dwi. Kita pamit undur diri. Salam.